Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, baik itu nikmat jasmaniyah ataupun nikmat rohaniyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat pertolongannya di dunia dan akhirat. Mari anak-anak kita berdoa, semoga bertambah ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Di awal pembelajaran pada semester genap ini, Pak Guru mengharapkan anak-anak tetap termotivasi untuk belajar walaupun masih kita lakukan secara daring. Karena apa? Karena pembelajaran tatap muka masih belum bisa kita lakukan karena virus corona masih ada di mana-mana. Di samping protokol kesehatan secara ketat kita lakukan, sebagai seorang beriman kita harus banyak meminta perlindungan kepada Allah. Agar apa? Agar terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Anak-anak, sekarang kalian sudah beranjak besar. Tentunya tidak bisa lepas berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Merebaknya virus COVID ini ternyata dampak positifnya banyak sekali kita rasakan dalam hal menumbuhkan sikap sosial kemasyarakatan kita. Kita diajarkan untuk peduli, berempati kepada orang lain. Misalnya ketika ada saudara, tetangga, teman kita yang membutuhkan waktu untuk isolasi mandiri, maka kita dianjurkan untuk membantu menyediakan kebutuhan hariannya, bukan untuk dijauhi apalagi dikucilkan. Inilah konsep Jogotongo yang menjadi slogan Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan warganya untuk berinovasi dalam pemberantasan COVID-19. Ini berbanding lurus dengan ajaran agama kita, anak-anak. Juga materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dengan fasih dan tartil. Yang kedua, siswa dapat mengartikan dan memahami surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan isi kandungan surat Al-Maidah. Mari kita amati gambar berikut ini, anak-anak. Ada 5 gambar yang bisa kita amati, menunjukkan contoh dari perilaku indahnya saling membantu dan hidup rukun. Kita amati bersama gambar yang ada di samping ini. Ya. Yang pertama, itu gambar yang menunjukkan contoh bergotong royong di dalam membersihkan kelas. Kemudian yang kedua, ada gambar saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Dan di dalam kemasyarakatan, kita lihat ada 3 anak yang soleh membantu seorang kakek yang sedang menarik gerobak. Dan gambar yang keempat dan yang kelima, ini yang kita alami saat ini. Konsep Jogotongo, menyediakan kebutuhan harian oleh teman kita, saudara kita, tetangga kita yang lagi terdampak COVID-19. Kita masuk materi selanjutnya, anak-anak, yaitu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci terakhir sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia hingga akhir zaman. Sebagai pedoman dan petunjuk hidup, Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat lengkap. Sebelum belajar memahami isi kandungan Al-Quran, kalian dapat memulai mempelajari Al-Quran dengan membaca. Membaca Al-Quran sebaiknya dimulai dengan membaca isti'adzah. Bagaimana bunyi kalimat isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dilanjutkan dengan kalimat basmalah. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran juga dimulai dari kanan ke kiri. Membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa dan harus memperhatikan makhraj dan tajwidnya. Nah,
Sekarang mari kita coba membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Pada potongan ayat yang ada di dalam kolom itu menunjukkan baca panjangan 2 ketukan, dibaca panjang 2 ketukan. Ta'awanu, ta'awanu. Kemudian kolom selanjutnya yaitu alal birri, alal birri. Dilanjutkan kolom selanjutnya yaitu wattaqwa, wattaqwa. Pada huruf qa itu dibaca dengan memantul karena termasuk hukum bacaan qalqalah. Wala ta'awanu, wala itu juga dibaca panjang 2 ketukan. Alal ismi wal udwan, wal udwan. Pada huruf wawu pada kata wal udwan itu juga dibaca panjang karena cirinya apa? Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kandungan surat Al-Maidah ayat 2 yang pertama menjelaskan tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Artinya Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, jika teman mengajak sholat berjamaah, maka kita harus mengikutinya. Kemudian yang kedua, larangan tolong menolong dalam kemungkaran, keburukan dan perbuatan dosa. Contohnya, ketika teman kita mengajak mencontek ketika ulangan, maka perbuatan itu kita tolak. Mengapa anak-anak? Karena termasuk perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa itu tidak boleh kita mengikutinya. Paham ya anak-anak? Bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk perbuatan silahkan saling tolong menolong. Kalau untuk perbuatan dosa tidak boleh tolong menolong. Kita lanjutkan ya anak-anak, materi selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhshawun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul azim. Kita lihat kolom-kolom yang sudah tersaji di samping ini. Pada kata al-yauma ya'isal ladzina kafaru yang dibaca panjang yaitu zina dan kafaru. Kalau zina itu dibaca panjang karena apa? Karena termasuk pada hukum bacaan matobi'i. Ada ya sukun, sebelumnya huruf berkarokat kasroh. Jadi dibaca alladzina kafaru. Dibaca berapa panjangnya anak-anak? Yaitu 2 ketukan. Kolom selanjutnya itu ada nun sukun bertemu dengan dal, termasuk hukum bacaan ikhfa, maka dibaca samar. Min dinikum. Kolom selanjutnya fala takhsawhum wakhsawun. Itu ada huruf kha. Jadi harus keluar dari tenggorokan, bukan fala tahsawhum wakhsawun. Tapi yang benar adalah fala takhsawhum wakhsawun. Al-yauma akmaltu lakum, ini dibaca normal. Kemudian lakum dinakum, yang dibaca panjang adalah dinakum. Wa atmamtu alaikum, ini tidak ada kalimat ataupun ayat yang dibaca panjang. Selanjutnya kolom yang ketiga, ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada di itu dibaca panjang karena cirinya ada huruf ya sukun, sebelumnya huruf berharokat
kasroh. Arti dari surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Pada hari ini maksudnya kapan anak-anak? Ketika surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan. Yaitu kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada artinya haji perpisahan, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sebagai wahyu yang terakhir turun. Pada peristiwa haji wada itu, orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Mu di sini siapa? Mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai saat itu kita tidak boleh takut kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Dan takutlah kepadaku. Ku siapa di sini anak-anak? Ku di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat selanjutnya menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan juga meridhoi Islam sebagai agamamu dan mencukupkan nikmatku padamu. Tentang surat Al-Maidah ayat 3 ini merupakan wahyu yang terakhir turun. Turun pada saat haji wada. Haji wada tadi apa anak-anak? Ya betul, haji wada adalah haji yang terakhir untuk Nabi Muhammad SAW. Karena setelah melaksanakan haji itu, beberapa bulan kemudian Nabi terjatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Surat Al-Maidah juga menandakan Islam sebagai agama yang sempurna. Kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, kita harus takut hanya kepada Allah. Caranya takut dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, melaksanakan sholat tepat waktu, mengaji, dan lain-lain. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Contohnya, dengan mengucapkan kalimat tahmid dan bersedekah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Bukan hanya kebutuhan materi, tapi juga nikmat kesehatan. Dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirrabbilalamin, dapat menjadikan kita orang yang bersyukur, bukan orang yang kufur. Artinya apa anak-anak? Orang yang ingkar akan nikmat Allah. Bersedekah. Bersedekah itu tidak harus dengan uang, tapi bisa dengan tenaga dan pikiran. Bahkan senyum kepada tiap orang aja ditatat sebagai nilai sedekah. Tabassumuka shadaqah. Asal tidak senyum-senyum sendiri anak-anak, nanti dikira kurang sehat alias gila. Oke ya anak-anak, Pak Guru harapkan kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup pertemuan kali ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang benar. Kemudian susunan kata-kata itu diletakkan dalam kolom arti yang lengkap. Ya. Indahnya sore di luas cakrawala, sayang sekali tak pernah berlangsung lama. Islam datang sebagai agama yang sempurna yang menuntun kehidupan yang bahagia. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.